Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Dari Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Yasin pada malam hari karena mengharap keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi. barang siapa membaca surah Yasin pada malam hari karena mengharap keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan menjadi miskin. Hadis riwayat Baihaqi Su'abul Iman. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan menjadi miskin. Hadis riwayat Baihaqi Su'abul Iman. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil surah As-Sajdah dan Tabarakallahu allazi biyadihil mulk surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ada satu surah dari Al-Quran banyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ada satu surah dari Al-Quran sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah di atas kubur, sementara ia tidak mengira bahwa tempat itu sebuah kubur. Ternyata itu adalah kubur seseorang yang sedang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah sementara aku tidak mengira tempat itu sebuah kubur. Ternyata di dalam kubur itu ada seseorang yang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah itu adalah Al-Mani'ah, penghalang. Surat itu adalah Al-Munjiyah, penyelamat yang akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke. Cukup. Ya, alhamdulillah. Hadirin yang mulia, itulah ada beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pentingnya Al-Quran. Semoga terkesan dalam hati dan kita siap amal dan sampaikan. Amin. Kita tutup doa dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pengajian yang disampaikan Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Daim Pole. Moga-moga dapat berberkah bagi kita semua. Amin ya Allah.
kita tutup dengan sama-sama membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.